Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak yang dikaruniai Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga yang berbahagia. Salam keluarga, salam Minggu Judika, dan selamat Pasion untuk kita semua. Firman Tuhan pada Minggu Judika, kebaktian keluarga kita hari ini, saya bacakan yang tertulis di dalam surat kiriman Rasul Petrus yang kedua kepada jemaat mula-mula, yaitu yang tertulis di 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, keluarga yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu ini kita telah memasuki minggu kedua melaksanakan kebaktian Minggu Keluarga. Sebagaimana telah dilaksanakan pada hari Minggu yang lalu, bahwa segala bentuk pelayanan kerohanian dalam persekutuan jemaat kita di HKBP Perumnas Tangerang, Resort Perumnas Tangerang ini termasuk HKBP Tiga Raksa, sebagaimana juga berlaku di tengah-tengah pelayanan HKBP Distrik 21 Banten, dipusatkan di rumah masing-masing sebagai Minggu Keluarga, kebaktian keluarga, sekolah Minggu Keluarga, pertanyaan wilayah yang disatukan dengan Pasion Keluarga.
pelatihan, dan kegiatan-kegiatan kategorial lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan tragedi nasional wabah virus corona yang merupakan ancaman yang menimbulkan kepanikan, menimbulkan trauma, dan hati yang takut, bingung. Bahkan sudah banyak yang menjadi korban yang terinfeksi, kehilangan nyawa, meninggal, berpisah dengan keluarga, dengan yang dikasihi dan mengasihi, yang hingga kini Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih belum teratasi, bahkan semakin mengganas. Kita tentu semua penuh pengharapan, yang was-was, mencari dan menanti-nantikan di manakah ada pertolongan dan keselamatan. Bagaimana kita keluar dari bayang-bayang ketakutan oleh kuasa virus corona ini. Nah, dalam menyikapi semua gejolak sosial yang menimbulkan kepanikan ini, pemerintah dan para ahli kesehatan tak berlelah mencari solusi dan mengambil sikap untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, agar semua masyarakat tanpa terkecuali kita sebagai warga gereja untuk menghindarkan pertemuan-pertemuan, perjumpaan dalam keramaian, mengurangi kegiatan aktivitas di luar rumah, termasuk kebaktian minggu di gereja selama ini, pertanyaan wilayah di rumah-rumah, kegiatan-kegiatan kategorial, paduan suara, pelatihan, dan lain sebagainya. Hingga ini, himbauan ini adalah sangat mendapat perhatian kita bersama, untuk tidak diabaikan dan menganggap enteng. Dan ini berkenan dengan ajaran iman Kristiani kita, di mana Tuhan Allah memerintahkan bagi umat orang percaya untuk tidak mengabaikan ibadah atau kebaktian bersama di tengah-tengah keluarga. Kita tahu teladan Ayub, orang yang beribadah taat di dalam kisah perjanjian lama kepada Allahnya. Setiap malam ketika anak-anaknya kembali dari aktivitas seharian, lalu Ayub mengumpulkan mereka semua di rumahnya dan seisi rumahnya. Dia memberikan kurban penebusan dosa untuk mengurapi seluruh keluarga anak-anaknya, memohon pengampunan dosa dari Allah Bapa di sorga. Demikian juga kita dapat dengarkan tadi di dalam pembacaan epistel minggu ini oleh Nabi Yesaya yang berseru-seru berkata, "Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, carilah Tuhan." Demikian juga jemaat mula-mula pada zaman Rasul memusatkan kebaktian peribadatan mereka di rumah masing-masing. Artinya rumah sebagai tempat tinggal, di mana kita tinggal diam, orang tua dan anak-anak sebagai keluarga, merupakan sentral kehidupan, pertumbuhan kerohanian yang sangat mendasar. Maka himbauan untuk berdiam diri di rumah
menghentikan atau mengurangi kegiatan di luar rumah. Bukan berarti untuk berdiam diri, bersembunyi, tidak berbuat apa-apa. Bukan berarti memutuskan tali kasih persaudaraan di dalam ikatan keluarga di antara sesama saudara bagi anggota keluarga kita sendiri. Bukan berarti menjadi diam 1000 bahasa, sehingga rumah kita sebagai keluarga menjadi tempat kebisuan dan kesepian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, keluarga yang dikaruniai Tuhan minggu ini, lalu apakah yang akan kita cari ketika kita berkumpul di tengah-tengah keluarga kita di rumah ini hari ini? Tidak lagi datang ke gereja sebagai rumah ibadah mengikuti kebaktian minggu seperti biasanya, atau tidak lagi anak-anak kita ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja, di kantor, di pasar, dan lain sebagainya. Tetapi menyatukan hati dan pengharapan kita masing-masing untuk dibaharui, disegarkan kembali dalam terang kasih Tuhan Allah melalui persekutuan ini. Mendengarkan firman Allah, bernyanyi memuji-muji kemuliaan Tuhan Allah, merenungkan kembali berkat-berkat apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari, bahwa Tuhan Allah telah memilih kita dan menetapkan kita menjadi bangsa pilihannya. Berdoa, memohon campur tangan Tuhan Allah, karena Dia adalah Allah yang maha kasih, Allah yang peduli dalam segala kemelut yang kita hadapi sekarang ini. Carilah Tuhan dan beribadalah kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, firman Tuhan pada minggu Judika hari ini melalui surat pastoral penggembalaan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Rasul Petrus kepada saudara-saudara kita jemaat mula-mula. Dia membangunkan, menyegarkan kembali pengharapan mereka dan kita hari ini, menyegarkan kembali pengharapan kita sebagai orang-orang percaya dengan mengatakan di dalam ayat yang kelima, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Apa itu? Menambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Sebab dikatakan lagi, jikalau kamu melakukan, kamu tidak akan pernah tersandung. Kamu tidak akan pernah tersandung. Mari kita renungkan kata-kata yang sangat indah ini. Jika kita melakukan berusaha setiap saat untuk menambahkan kepada iman kita, yakni buah-buah daripada ketaatan kepada firman Tuhan yang saya katakan tadi, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, dan kasih. Judika, belalah aku ya Allah, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Mari tetap semangat, penuh pengharapan, jangan goyah, dan biarlah roh kita terus dikobarkan oleh pengharapan kita akan kasih setia Allah. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita kiranya senantiasa memelihara, menguatkan, dan
meneguhkan hati kita untuk terus berkobar menyala-nyala dalam pengharapan. Amin.